Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kemiskinan dan bencana alam di Madura. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mita Indah Safitri, sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Wahyuni Lestari sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Ana Alaili Rohmia sebagai pemateri ketiga. Untuk memahami materi dari kami, simak terus video dari kami dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan di Madura. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari kemiskinan itu sendiri. Salah satu contoh masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan sampai saat ini, Indonesia belum bisa melepaskan belenggu kemiskinan meskipun telah berjuang belasan tahun yang lalu. Adapun pengertian kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan penduduk dikatakan miskin apabila penduduk tersebut berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis besar kemiskinan. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab dari kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan itu ada 5. Yang pertama yaitu penyebab individual. Penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur kemasukan. Yang kedua yaitu penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Yang ketiga yaitu penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Contohnya individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga. Yang keempat yaitu penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan. Dan yang kelima adalah penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Materi yang selanjutnya yaitu kejadian kemiskinan yang berada di Madura. Kabupaten Sampang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Madura dibandingkan 3 kabupaten lainnya yang ada di Pulau Garam, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS, di masing-masing kabupaten wilayah itu, angka kemiskinan di Sampang hingga akhir 2020 mencapai 20,78% dari total penduduk, lebih tinggi dibandingkan yang tercatat 20,56%. Urutan ketiga adalah Kabupaten Sumeneb dengan prosentase 20,18% dan disusul oleh Pamekasan yaitu 14,60%. Dengan persentase data penduduk miskin yang hampir mencapai 30% ini, Kabupaten Sampang tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Di Bangkalan, penduduk miskin
awalnya hanya 18,9% pada tahun 2019, namun pada 2020 meningkat menjadi 20,56% atau meningkat 7,10%. Menurut BPS Bangkalan, dengan presentasi itu, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten paling barat Pulau Madura itu mencapai 204.000 jiwa dari total jumlah penduduk yang mencapai 1.060.377 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan wilayah itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan kemiskinan di Madura. Yang pertama ada minimnya lapangan pekerjaan. Minimalnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan munculnya imigrasi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja Indonesia yang berpindah ke tempat lain untuk bekerja di luar negeri. Tanpa kerja Indonesia atau TKI, baik laki-laki maupun perempuan, tersebar di beberapa negara seperti negara Taiwan, Singapura, Jepang, Arab Saudi, dan Malaysia. Pengiriman tenaga kerja di Indonesia dilakukan karena permintaan yang tinggi dari negara tersebut. Dengan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang menyebabkan pengiriman tenaga kerja Indonesia, sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan Indonesia dan gaji yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Kemudian selanjutnya ada cara menanggulangi masalah kemiskinan di Madura. Yang pertama, bantuan kemiskinan. Pemerintah memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin. Hal ini telah menjadi bagian pendekatan dengan masyarakat, seperti contohnya pemberian bantuan BLT, beasiswa KIP bagi pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, bantuan terhadap keadaan individu. Banyaknya macamnya kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Contohnya memberikan pelatihan bagi ibu rumah tangga dan para pemuda pengangguran, membuka usaha bisnis kecil-kecilan seperti menjadi reseller online shop dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, pemerintah menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua, orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada definisi bencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, dan tanah longsor. Materi selanjutnya mengenai bencana alam di Madura. Beberapa bencana alam yang terjadi pada tahun 2021 di Pulau Madura, yaitu yang pertama ada di Kabupaten Sampang. Hujan deras yang mengguyur dan luapan sungai di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menyebabkan banjir yang menggenangi sejumlah fasilitas umum serta perkampungan warga. Banjir mulai menggenangi kota ini sejak sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan hingga sore masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan surut. Selain menggenangi perkampungan warga dan jalan-jalan protokol di kota Sampang, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum seperti gedung sekolahan, pondok pesantren, pasar, dan terminal. Salah satu sekolah terdampak banjir yaitu SMP 6 Sampang dan SMK Negeri 1 Sampang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, Asroni, mengatakan genangan banjir juga merendam sejumlah titik jalan di kota Sampang.
Banjir ini ketinggiannya bervariatif seperti di Jalan Imam Bonjol mencapai 30 cm, Jalan Bahagia mencapai 25 cm, dan Jalan Trunojoyo mencapai 35 cm. Adapun 7 desa terdampak banjir yakni Desa Banyumas dengan ketinggian sekitar 1 meter, Desa Panggilan dengan ketinggian 30 cm, Desa Kamoning dengan ketinggian 30 cm, Desa Tanggumong dengan ketinggian 25 cm, Desa Gunung Mada dengan ketinggian 20 cm, Desa Panggung dengan ketinggian 10 cm, dan Desa Pasean dengan ketinggian 10 cm. Kelurahan terendam banjir diantaranya yaitu Kelurahan Rong Tengah, Dalpenang, sebagian Gunung Sekar, dan depan RSUD Dr. Muhammad Zain di Jalan Rajawali, Kelurahan Karangdalem. Akibat banjir ini, akses lalu lintas dari Kota Sampang menuju Kecamatan Ombem lumpuh total, sedangkan akses lalu lintas penghubung antar kabupaten yang melalui Kota Sampang dialirkan karena genangan air di sekitar monumen tinggi dan arus air semakin kencang. Bencana alam yang kedua ada di Kabupaten Sumeneb. Angin puting beliung melanda Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Bluto. Meskipun tidak menelan korban jiwa, namun akibat terjangan bencana alam tersebut banyak menimbulkan kerusakan. Banyak pohon tumbang, yakni di Jalan Raya Bluto, Desa Bungbungan di depan SMA 1 Bluto, Desa Bluto, dan di Desa Lobuk. Tidak hanya itu, pohon tumbang juga terjadi di Desa Aing Bajaraja, bahkan menimpa rumah milik salah seorang warga, tepatnya di Dusun Ambaan. Kemudian atap kanopi Balai Desa Aing Bajaraja juga mengalami kerusakan. Menurutnya, Polres Sumeneb melalui peleton siaga juga dari anggota Polsek Bluto dibantu warga sudah melakukan evakuasi. Memang dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material masih dilakukan pendataan. Bencana alam yang ketiga ada di Kabupaten Pamekasan. Terjadi kembali bencana tanah longsor di Kampung Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Rabu 24 Februari 2021. Peristiwa ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan seorang warga mengalami luka berat, sedangkan 1 orang berhasil selamat dari peristiwa ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan melaporkan tanah longsor menimbun 2 kamar yang dihuni santriwati. Tanah longsor terjadi pada pukul 2 dini hari dipicu oleh hujan intensitas tinggi. Selain korban jiwa, sebanyak 50 warga Kampung Jepun terdapat longsor. 1 pondok pesantren mengalami kerusakan terkena material longsor. BPBD bersama instansi terkait melakukan evakuasi dan penyelamatan serta melakukan pendataan kerugian pasca longsor. Wilayah Kecamatan Pasean berada pada potensi bahaya tanah longsor dengan kategori sedang hingga tinggi berdasarkan analis INARI. Materi selanjutnya, penyebab sering terjadinya bencana banjir di Madura dan solusinya. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya banjir di Madura antara lain yaitu yang pertama, saluran drainase kurang berfungsi, kemudian yang kedua, curah hujan tinggi, dan yang terakhir, terjadinya pasang surut air laut sehingga terjadi genangan dan aliran air kali dari kota menjadi lambat. Untuk menangani bencana banjir tersebut, solusinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan pembersihan saluran air, yang kedua rutin membersihkan lumpur, sampah-sampah yang ada di saluran air, dan yang terakhir membuang sampah pada tempat pembuangan sampah. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai kemiskinan dan bencana alam di Madura. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we could do it if it's right, if only to say you're mine. Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkan